Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa dan siswi baru di SMK Bakti Karya Parigi? Perkenalkan, nama Ibu Fitri Suciawati, biasa dipanggil Ibu Suci. Ibu di sini mengampu beberapa mata pelajaran, yaitu fisika, kimia, dan wawasan ekologi. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan menyampaikan materi pada pelajaran kimia. Materi pertama ini yaitu pengantar mengenai ilmu kimia. Nah, untuk tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu melalui metode daring dan studi literatur internet, diharapkan peserta didik dapat 1. Menjelaskan definisi ilmu kimia, 2. Menyebutkan contoh-contoh unsur kimia, 3. Membuat laporan zat kimia yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk slide selanjutnya, apa yang ada di benak kalian saat melihat kata di bawah ini? H2O, CH3COOH, dan C12H22O11. Coba, apa yang ada di benak kalian saat mendengar kata-kata itu? Apakah baru mendengar? Nah, setelah melihat produk kimia ini, tentu di benak kalian itu tidak sulit lagi ya. Air itu rumus kimianya H2O, cuka CH3COOH, dan gula pasir CH. Hakikat ilmu kimia. Kimia berasal dari bahasa Arab yaitu alkimia. Ilmu kimia adalah bagian dari IPA yang terfokus pada pembahasan tentang susunan, struktur, sifat, dan perubahan materi, serta energi yang menyertainya. Kemudian, susunan materi itu terdiri dari unsur, senyawa, dan campuran. Kita lihat di sini ada salah satu lambang unsur kimia yaitu H, hidrogen. Ya, tentu hidrogen itu bersifat gas. Nah, dari hidrogen itu bisa menjadi suatu senyawa dengan berikatan dengan unsur lainnya. Seperti pada gambar di sini ada suatu rumus bangun yaitu CH3OH. Nah, di situ terdapat 3 unsur hidrogen, 1 unsur C atau karbon, kemudian unsur oksigen dan hidrogen. Nah, kemudian contoh dari campuran. Nah, itu bisa dilihat ya. Apa yang setiap kalian minum setiap pagi atau sore hari? Yaitu 1 gelas susu. Nah, jadi campuran itu sudah berisi materi unsur, senyawa, dan berbagai zat ya. Yang tadinya misalnya susu itu teksturnya bubuk, kemudian diseduh menggunakan air panas, jadilah segelas air susu. Oke. Nah, kemudian sifat kimia. Sifat kimia itu apa aja, Bu? Nah, bisa dilihat ya. Sifat kimia itu, jadi ini ada 3 ya, 3 yang Ibu contohkan. Yang pertama, mudah terbakar. Jadi zat kimia itu ada yang mudah terbakar. Kemudian mudah mengalami korosi. Ya, yang
Sebelumnya itu yang mudah terbakar seperti kertas, kayu. Kemudian yang mudah mengalami korosi seperti zat besi, kemudian aluminium. Nah, untuk selanjutnya mudah bereaksi ya, zat-zat kimia itu mudah bereaksi dengan senyawa lainnya. Nah, kemudian ada lagi perubahan materi. Perubahan materi itu terdiri dari perubahan fisika dan perubahan kimia. Apa sih bedanya perubahan fisika dan perubahan kimia? Nah, di sini kalau perubahan fisika, Ibu contohkan es yang mencair atau es itu dapat jika dibekukan kembali bisa menjadi beku, jadi tidak menghasilkan zat baru. Yang tadinya air setelah dibekukan dan mencair lagi tetap menjadi air. Nah, terus bedanya dengan perubahan kimia itu apa? Kalau perubahan kimia itu ciri khasnya menghasilkan zat baru. Misalnya di sini Ibu contohkan ada 2 buah stroberi yang tadinya segar, manis asam, kemudian disimpan selama beberapa hari atau berminggu-minggu, itu akan menghasilkan zat baru, yaitu si buah stroberinya itu tidak lagi segar dan rasanya juga ya buah busuk rasanya. Kemudian di sini ada tabel periodik unsur-unsur kimia. Tentu ya tadinya di SMP atau di MTS mungkin sudah pernah belajar mengenai tabel unsur-unsur kimia ini. Nah, yang sudah hafal terima kasih, dan yang belum silahkan sebelum kita menginjak materi yang akan datang, ini harus sudah hafal unsur-unsur kimia, minimal unsur-unsur yang berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari seperti oksigen, karbon, besi, kemudian hidrogen, dan masih banyak yang lainnya. Silakan hafalkan ya anak-anak.